Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Masih tetap semangat? Hari ini mungkin kita semua telah diberi kesempatan di mana dalam kesempatan tersebut ada peluang yang kita terima. Dan sudahkah juga dari kesempatan yang diberikan menghasilkan sesuatu dalam hidup kita? Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang kita terima memberi harapan dan kesempatan baru sehingga dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami naikkan syukur kepadamu lewat kesempatan demi kesempatan yang kau berikan dalam kehidupan kami melalui renungan firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Biarlah firman yang disampaikan sungguh menjadi isi hatimu untuk menguatkan iman percaya kami, di mana kami semakin mengerti tentang tujuan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga saat kami menghadapi kesulitan demi kesulitan, kami dapat melihat kesempatan ada di balik semua itu. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mengontrol segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema diberi kesempatan yang menghasilkan. Terdapat dalam Lukas 13 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Siapa orangnya yang tidak menghendaki dalam hidupnya mengalami keberhasilan? Sehubungan dengan keberhasilan dalam perumpamaan di atas, dikatakan bahwa telah 3 tahun lamanya pemilik kebun menantikan pohon araknya untuk berbuah. Namun buah dari pohon tersebut tidak kunjung didapatkannya. Kemudian pengurus kebun meminta kepada pemilik kebun itu untuk memberikan pohon ara itu hidup 1 tahun lagi untuk bertumbuh. Perumpamaan ini berbicara tentang sebuah kesempatan, dan dalam hidup yang kita jalani ini banyak menemukan kesempatan. Jadi ini dapat dikatakan bahwa hidup adalah kesempatan. Kalau kita katakan hidup adalah kesempatan, bagaimana agar kita dapat menggunakan kesempatan tersebut dengan baik dan dapat menghasilkan? Bila kita melihat orang-orang yang sukses dan berhasil dalam hidup yang mereka jalani adalah orang-orang yang mampu melihat dan menggunakan setiap kesempatan yang ada di dalam hidupnya. Mereka bukannya orang-orang yang tidak pernah mengalami kegagalan, tetapi mereka adalah orang-orang yang mampu menjadikan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri sehingga mengalami keberhasilan. Keberhasilan tidak akan dialaminya bila kita sebagai orang-orang yang telah diberi kesempatan dan menyia-nyiakannya. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan yang menghampiri kita. Kekasih Kristus, mari kita gunakan kesempatan yang diberikan pada kita. Mungkin itu suatu kesempatan yang menghasilkan. Kuncinya adalah jalani saja dan jangan sampai kita melanggar firman-Nya. Mari manfaatkanlah kesempatan yang ada dan jangan kita menyia-nyiakan peluang yang ada. Sekecil apapun kesempatan yang ada, lakukan. Karena itu adalah proses yang akan mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Baik untuk diri kita sendiri, keluarga, dan di sekitar kita. Ketika kita diberi kesempatan, tentunya kita dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan bertindak untuk tetap semangat dan menjauhkan diri dari hidup yang bermalas-malasan atau berleha-leha. Karena untuk menghasilkan harus disertai dengan kerja keras, tekun, dan penuh tanggung jawab sebagai kewajiban yang harus dikerjakan. Kesuksesan dari orang-orang yang sukses bukanlah tertumpu pada kejeniusan dan gelar-gelar pendidikan mereka yang berderet saja, melainkan mereka juga memiliki kemampuan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan sesuatu perubahan dalam hidupnya. Jadi, mengalami keberhasilan tidak terletak pada kejeniusan dan gelar secara akademis saja, tetapi bagaimana kita dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Mengerti kesempatan yang ada ini penting. Terlebih penting adalah mendekatkan diri pada Tuhan, karena Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Salomo menceritakan pengalaman tentang keberhasilan dalam Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat 1,
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Salomo mengungkapkan pengalamannya, banyak orang pandai, orang kuat, tanpa Tuhan yang mengawal semuanya itu sia-sia. Benarkah semua yang dituliskan oleh Salomo? Mari kita coba melihat berapa banyak sarjana yang menganggur, mungkin jutaan. Ada banyak orang yang memiliki gelar berderet tetapi hidupnya morat-marit. Mengapa? Karena kesuksesan hidup tidak ditentukan semata oleh keilmuan yang dimiliki, tetapi bergantung pada sikap percaya kita kepada Tuhan dan melakukan atau bertindak saat Tuhan memberikan kesempatan pada kita. Kekasih Kristus, kita harus dapat memanfaatkan kesempatan. Apa maksud dan pengertian memanfaatkan kesempatan? Pengertiannya bukan memanfaatkan dalam hal yang negatif, misalnya mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dalam kesusahan orang lain, yaitu ketika bertemu orang lagi kesusahan dalam hal keuangan, maka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi sehingga dapat menjerat keuangan yang dipinjaminya. Sekarang bola kesempatan ada di tangan kita. Dapatkah kesempatan yang diberikan tersebut sesuatu yang menghasilkan atau hilang sedemikian rupa dan tanpa menorehkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi hidup kita dan keluarga? Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadikan warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau kembali menyegarkan iman kami, di mana kami dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Firman yang disampaikan memberikan satu kekuatan dalam rohani kami, di mana kami semakin berakar dan dibawa untuk mengerti tentang kehidupan seperti yang Tuhan rencanakan. Tuhan, kami rindu bahwa apapun yang terjadi, kami selalu berpikir positif. Semuanya ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Itulah sebabnya kami percaya dan sangat percaya di balik peristiwa demi peristiwa selalu ada kesempatan yang mendatangkan sesuatu yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap seluruh umat-Mu yang mendengarkan renungan hari ini. Kiranya kuasa yang ajaib terus memimpin dan menyertai kehidupan umat-Mu, bahkan membawa satu terobosan demi terobosan dalam kehidupan mereka, sehingga sukacita-Mu ada dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semuanya ini akan Tuhan kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita mengakhiri renungan kita dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.